Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, masih ingatkah kalian tentang rukun iman yang ketiga? Ya, benar sekali. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana ya caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Muslimah Milenial Kak Aisyah. Kali ini apa sih yang akan kita bahas? Ya, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih memahami tentang rukun iman, khususnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui cara beriman kepada kitab-kitab Allah, melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, dan juga memahami tentang hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab Allah tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Lalu, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya ialah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kemudian, kitab tersebut harus kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap guna mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah dan juga apa sih kitab-kitab itu? Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman sama dengan meyakini atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian yang dimaksud dengan kitab adalah himpunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya dengan disampaikan kepada sekalian manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Apa aja sih kitab-kitab yang wajib kita imani? Di antaranya ada kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi
di Makkah dan juga di Madinah. Selain 4 kitab tadi, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada nabi terdahulu. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu berupa lembaran yang diturunkan kepada para rasulnya, tapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jadi, dibandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18-19. Diriwayatkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suhuf ini masing-masing diberikan kepada yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, ada Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf, ada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, ada Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan yang terakhir ada Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf juga menerima kitab Taurat. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang kitab-kitab yang wajib kita imani. Yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang kitab-kitab tersebut. Yang pertama ada kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah. Taurat merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Taurat ini berisi 10 perintah atau the Ten Commandments yang berisi tentang asas-asas keyakinan atau yang saat ini kita sebut sebagai akidah, dan ada juga asas-asas kebaktian atau syariat. Nah, 10 perintah itu adalah: yang pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hormat. Yang ketiga, perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Sabtu, hari ke-7 setelah bekerja 6 hari dalam seminggu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua, perintah menghindari pembunuhan sesama manusia, perintah menghindari perbuatan keji, perintah menghindari perbuatan mencuri, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu, perintah menghindari perbuatan cabul, dan yang terakhir adalah perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Untuk apa sih kitab Taurat itu diturunkan? Kitab Taurat diturunkan sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kitab Taurat ini bertujuan untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Esa, agar manusia hanya menyembah Allah saja, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak, agar manusia tidak bertindak kasar, curang, dan dusta, dan agar manusia menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata Zabaro, yazburu zabrun, yang artinya tulisan. Jadi, arti asli dari kitab Zabur adalah kitab tertulis. Di dalam kitab Zabur atau Mazmur terdiri dari 150 nyanyian dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di antaranya ada doa, zikir, nasihat, dan juga hikmah. Kitab Zabur diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kitab Injil. Injil merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Isi kitab Injil ini berbeda loh dengan kitab-kitab sebelumnya. Tadi dijelaskan bahwa kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kitab Zabur mengajarkan puji-pujian atau zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yaitu pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi.
Lanjut, yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran berarti himpunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Tujuan Al-Quran itu turun untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat, di mana Al-Quran ini berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Apa aja sih isi Al-Quran itu? Yang pertama ada tauhid, kedua ibadah, yang ketiga ada janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan dan ancaman berupa siksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Yang keempat, hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, ada kisah dan riwayat orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Allah juga menurunkan suhuf. Tapi dibandingkan dengan kitab dan suhuf yang lain, Al-Quran punya banyak kelebihan dan keistimewaan. Mengapa Al-Quran ini begitu istimewa? Karena Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Alasan yang kedua, membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Kemudian, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Lalu, keindahan bahasa dan redaksi Al-Quran ini tidak tertandingi dengan kitab-kitab yang lain. Dan alasan yang terakhir, Al-Quran ini digunakan sebagai obat penawar hati. Dari beriman kepada kitab-kitab Allah dapat diambil hikmah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Kemudian, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Nah, dari video kali ini dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dan juga mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian, kitab tersebut, khususnya kitab Al-Quran, harus kita jadikan sebagai pedoman untuk menuntun dan juga mengatur cara kita bersikap. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, terus belajar, tetap istiqomah dalam kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.